Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Zahra SPDI, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. LPDK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor peserta PPG 72037000069, nomor induk mahasiswa 23011112169. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Kelas 4 SDN Pewaru, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini siapa yang sudah hadir? Ya, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tetapi sebelumnya kita memulai materi, terlebih dahulu Ibu Guru menanyakan, apakah hari ini kita siap belajar atau tidak? Siap. Alhamdulillah siap. Karena belajar itu adalah sangat dianjurkan, ya, sesuai dengan surat yang pertama turun. Kita diajar supaya kita harus mengetahui. Jadi belajar itu yang bagus ya anak-anak. Jadi sebelum kita belajar, baiklah saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman seluruh tanggadan, mari kita berdoa. Doa dimulai.
Rasulullah itu yang patut dicontohi ya, berakhlak yang mulia. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, siapa itu Rasulullah itu? Siapa tahu? Nabi siapa itu Rasulullah? Kelas 6. Nah, siapa itu? Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, di sini yang kita pelajari pada hari ini adalah berakhlak dengan Asmaul Husna. Apa itu berakhlak dengan Asmaul Husna? Di sini ya, termasuk menahan diri. Ya, apa itu menahan diri? Siapa yang bisa jawab? Menahan diri, ya. Contohnya, ya, menahan diri itu ketika ada teman yang curangin kita di dalam bermain sepak bola. Kalau seandainya, ya, kita dicurangin oleh teman, bagaimana sikapnya kita? Ya, tiba-tiba kita ditendang. Marah atau tidak? Jelas kita marah, tapi marah itu adalah wajar. Karena kita adalah kodrat manusia biasa. Tetapi jangan sampai kita mengambil tindakan. Kalau tindakan yang kita ambil berarti menghasilkan apa? Perselisihan. Akhirnya berkelahi. Itu sesungguhnya tidak bagus. Maka mari kita mengambil dari hikmah Asmaul Husna, saling memaafkan. Jadi itulah itu maksudnya menahan diri, termasuk kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik itu berarti apa artinya tadi? Maha merajai. Bisa kita menahan diri dari amarah. Kemudian yang kedua, mandiri. Siapa tahu apa pengertian dari mandiri? Mandiri itu kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. Seperti apa contohnya kita mandiri? Kalau kita di rumah, kita makan, siapa yang kasih makan kita? Siapa yang kasih makan kita? Apakah kita disuapin atau makan dengan tangan sendiri? Makan dengan tangan sendiri. Ya, maka kita tidak memerlukan bantuan orang lain. Kita memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, makan sendiri, mandi pun sendiri, tanpa merepotkan orang tua. Tugasnya orang tua menyiapkan, tapi kita sendiri yang mengatur. Ya, bila perlu cuci baju sendiri, jangan mengharapkan bantuan orang lain. Jadi itu yang dinamakan dengan apa? Mandiri. Berarti kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz. Apa artinya tadi Al-Aziz? Berakhlak mulia. Ingat itu. Yang ketiga, cinta kebersihan. Yang bagaimana dikatakan cinta kebersihan? Yang terutama kebersihan apa? Lingkungan. Apa lagi? Lingkungan kelas. Apa lagi? Lingkungan apa yang harus dibersihkan? Yang perlu kita bersihkan lingkungan, badan, iya toh? Dan tidak luput juga kebersihan hati. Kebersihan badan. Bagaimana caranya kita membersihkan badannya kita? Dengan cara apa? Mandi. Dalam sehari berapa kali kita mandi? Ayo. 3 kali. Kita mandi pakai apa? Air. Iya, jelas kita siapkan air, sabun. Iya toh? Tidak lupa apa? Sikat gigi. Tidak lupa menggosok gigi. Itu namanya membersihkan kita punya badan. Ketika badannya kita bersih, bagaimana perasaan? Senang atau tidak? Senang. Selain itu, ada juga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kita jaga ada lingkungan di rumah, ada lingkungan di sekolah. Kalau lingkungan di sekolah kan kita ada namanya kerja bakti lingkungan setiap hari Sabtu. Berarti kita semua anak-anak ya membawa alat. Apa gunanya alat itu? Siapa tahu? Apa gunanya alat yang kita bawa itu? Untuk membersihkan lingkungan sekolah.
mulai dari lingkungan sampai di dalam kelas harus dibersihkan. Begitupun kita di rumah harus menyapu. Kemudian apalagi? Ada lagi yang lebih penting, ya, kebersihan hati. Yang bagaimana itu kebersihan hati? Seperti apa? Jangan suka apa? Kebersihan hati. Jangan suka berbohong. Jangan suka pamer atau bersifat ria. Ria itu apa artinya ria? Suka pamer. Suka pamer. Yang bagaimana itu pamer? Suka memperlihatkan kepada orang lain supaya dia makan puji, kalau bahasanya kita di sini. Iya toh? Jadi sesungguhnya itu adalah yang dilarang oleh Allah. Jadi itulah yang dikatakan dengan apa? Menjaga kebersihan hati. Kemudian ada lagi yang satu. Kalau kita di kampung ini biasanya kita suka cerita aibnya orang. Iya toh? Itu yang dilarang. Tidak boleh kita suka menceritakan aib orang lain, ya. Karena itu apa alasannya? Dosa. Di mata orang juga kita, di mata manusia kita dibenci. Di mata Allah kita itu apa tempatnya kita yang suka menceritakan apa keadaan atau kekurangan orang lain. Kemudian di sini menjaga lisan. Yang bagaimana dikatakan lisan? Kita tanpa lidah bagaimana bisa bicara atau tidak? Tidak bisa bicara, ini kita jaga. Jangan kita sembarang bicara. Karena apa? Kita di sini berteman atau tidak ini? Jangan berteman. Kadang itu teman ada yang bikin senang, ada juga yang bikin sakit hati. Kalau berteman tiba-tiba yang satunya tidak ditemani, akhirnya dia merasa sakit hati. Jadi kadang teman itu bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa keburukan. Jadi harus kita jaga bagaimana bahasanya kita keluar sehingga teman itu tidak merasa tersinggung. Kemudian hidup tertib. Bagaimana ini kita katakan hidup tertib? Contoh yang Ibu Guru berikan. Kalau kita ke masjid, waktu maghrib itu sholat apa yang kita lakukan biasa? Sholat berjamaah. Kalau kita kacau di dalamnya, bagus atau tidak? Tidak. Begitupun di dalam kelas, ya. Tidak boleh kita kacau. Akhirnya di dalam proses pembelajaran tidak tercapai. Karena apa? Kacau. Maka marilah kita jaga tata tertib dengan aturan yang ditetapkan. Jadi di sini anak-anak yang ada di sini menahan diri ini berarti kita berakhlak dengan Asmaul Husna Al-Malik. Kemudian ini mandiri Al-Aziz yang maha mulia. Kemudian Al-Qudus. Di sini berarti apa arti Al-Qudus? Suci. Berarti menjaga kebersihan. Kemudian Assalam itu lisan. Artinya dia kesejahteraan. Dengan menjaga lisannya kita, maka hidupnya kita menjadi sejahtera. Kemudian Al-Mu'min, ya. Ini menjaga keamanan, yaitu hidup tertib. Di sini ya, anak-anak, supaya jangan kita jenuh, kita coba berdiri semua dulu sebentar. Kita berdiri. Ya, lihat di sini ya. Kita akan menyanyi dengan di sini. Al-Malik artinya Allah. Coba. Bisa tak? Ya. Coba. Al-Malik artinya Allah Maha Raya. Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Assalam ya Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Silakan kembali. Jadi kita telah menyanyikan atau dibaca dengan lagu, yaitu kalimat Asmaul Husna. Di sini Ibu Guru akan bagi kelompok ya.
sampai 4 kelompok. Di sini yang ibu guru bagikan ini menunjukkan anak panahnya yang mana cocok nama Asmaul Husna dengan artinya. Ya toh? Nanti ditulis namanya. Berarti kelompok 1 ibu guru ambil dari sini. Ya toh? Nah, ini kelompok 1. Tunjukkan anak panahnya tentang apa? Yang 1 Al-Malik. Kemudian kelompok 2. Oh, di sini kelompok 1 semua bekerja supaya bisa diambil ya. Tapi Al-Malik ya. Kemudian kelompok 2. Ini berapa orang? 2. Ini kelompok 2 Al-Aziz. Tunjukkan di situ dengan anak panah yang mana arti Al-Aziz. Kemudian ini kelompok 3 Al-Qudus. Semua kerja tapi satu nanti wakilnya mewakili ke papan tulisnya. Semua isi. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Bagus. Berarti di situ Assalam. Tunjukkan artinya yang mana Assalam tadi kita sudah lakukan tadi ya. Ya. Silakan kerja. Menunjukkan anak panah ke nama Asmaul Husna dicocokkan. Semuanya kerja. Tunjukkan itu. Tapi satu orang yang mewakili untuk menempelkan ke papan tulis nanti apa cocok atau tidak ya. Sana. Tempel pekerjaannya. Silakan kerja. Kelompok 1 tadi apa? Al-Malik. Apa artinya? Tinggal ditarik anak panahnya. Kemudian kelompok 2 Al-Aziz. Tadi juga anak panahnya yang mana? Kelompok 3 apa tadi? Al-Qudus. Kelompok 4 apa? Iya, Assalam. Bagus. Ya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Sudah? Satu orang saja wakilnya, maju ke depan. Sudah ya? Tempelkan kelompok 1 di sini. Berarti di sini kelompok 1 ya? Tempel di sini pekerjaan. Ya. Mana yang ditunjukkan ya? Mana? Ya. Duduk. Kelompok 2. Mana kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok berapa ini? Bagus. Maju, ambil kelompok 4. Kelompok 4 di sini. Ya. Nah, duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah selesai. Ya. Kelompok 3 kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok berapa? Sudah ini? Wah. Kelompok 2, mana wakilnya kelompok 2? Apa tadi Al-Aziz toh? Nah, tunjukkan anak panahnya apa arti dari Al-Aziz itu. Ya. Maju saja, jangan ragu-ragu. Satu orang saja wakilnya dari kelompok. Nah, berarti kelompok 2 ini ya, di tempat. Ya. Sekarang kelompok 3. Mana suaranya kelompok 3? Ya. Dia tidak mau ketinggalan juga ya. Di sana kelompok 3. Ya, silakan dulu. Ya. Sekarang kita periksa masing-masing kelompok. Ya. Tadi ibu guru bagi sengaja dibagi semua supaya semua mengisi itu lembar kerjaan yang dibagikan untuk menunjukkan anak panah ya dari Asmaul Husna ke artinya supaya dapat kerjasama berkolaborasi di dalam satu kelompok. Tapi yang maju ke depan untuk menempel pekerjaannya satu orang untuk mewakili masing-masing kelompok. Berarti kelompok 1 ada wakilnya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1
kelompok 1 yang juara 1. Selalu dijawab. Ya. Jadi di sini ya ada 5 asmaul husna. Tetapi kalau jumlah keseluruhannya berapa asmaul husna? 99. Tetapi yang kita pelajari hanya ada 5. Ya, di sini. Jadi ini adalah kita mencontohi dari sifat-sifat asmaul husna seperti Al-Malik, Maha merajai, Al-Aziz, Maha mulia, Al-Qudus, Maha suci, As-Salam, Maha sejahtera, Al-Mu'min, Maha memelihara keamanan. Jadi ibu guru harapkan kelima asmaul husna ini ya anak-anak supaya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pulang ke rumah, ingat, harus dicontohi. Jangan selalu membuat teman sakit hati ketika kita bermain ya. Jadi di sini ya tadi sudah selesai tugas kelompok. Di sini ibu guru akan bagikan tugas mandiri. Ya, tugas mandiri berarti per orang. Ibu guru akan bagikan LKPD. Ya, per orang dikerja tulis nama ya. Berarti nama ini bisa ditulis. Berapa ini? 2. Nah. Per orang. Tugas mandiri namanya ya, bukan tugas kelompok. Mandiri, silakan tulis masing-masing nama. Tidak usah pakai nama kelompok, itu nama diri itu. Ya dijawab, baca itu jawabannya soalnya Bapak Mandiri. Jawab di bawahnya saja, tulis jawabannya. Ini juga begitu. Kasih tanah panah di sini. Mana panah di sini? Aziz apa? Oh, iya. Silakan kan. Bisa tak? Selesai ini baru itu. Bisa tak? Sudah? Itu tugas mandiri, berarti nilainya dia sendiri. Yang tadi itu berarti nilai kelompok. Ibu guru akan nilai kelompok. Ini tugas mandiri.
Sudah. Sila cepat nih. Pulpen, iya. Ang pinjam pulpen. Sudah. Ya, silakan dulu di bangku masing-masing. Silakan dulu di bangku masing-masing, dong. Ya, sudah kumpul semua tugas mandirinya ya. Sudah. Siapa yang belum kumpul? Berarti sudah kumpul semua ya. Di sini ibu guru. Oh, masih ada satu orang. Ya. Jadi, alhamdulillah pekerjaan tugas mandirinya sudah terkumpul semua. Berarti nilainya ada dua, nilai kelompok dengan nilai tugas mandiri. Ini sudah lihat semua pekerjaannya. Ya, di sini ya kesimpulan dari Asmaul Husna ya, dari materinya kita kesimpulannya apa tadi? Berarti kita mencontohi dari sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna, yaitu berakhlak dengan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Jadi harapannya ibu guru ya supaya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita selalu aman di dalam kehidupannya kita. Jadi anak-anak, barangkali ibu guru cukupkan sekian dulu pertemuannya kita pada hari ini dengan kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila ya, pakai semangat. Masih ingat toh? Tangannya toh? Sama-sama bagaimana lagunya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beradab mulia, berkeadilan global, gotong royong mandiri, kreatif dan merawat diri. Ya, jadi itu yang harus kita miliki sekarang. Harus kreatif. Kreatif membuat kaligrafi, yaitu kaligrafi Asmaul Husna. Kreatif dalam menunjukkan nama-nama Asmaul
Jadi dengan berakhirnya tadi kesimpulan dan lagu-lagu